semangat untuk kalian semua anak-anakku sekalian. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik, Baik, baik. Selamat pagi semua, apa kabar anak-anakku semua? baik, Baik, Ya, semua baik-baik saja ya anak-anakku sekalian. baik Baik. Alhamdulillah Pak. baik Pak Guru. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak, Betul baik. Pak. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran pada modul ajar bab 3 untuk memimpin doa ketua kelasnya, saya persilahkan Nak Wandi Nurmansyah untuk memimpin doa. Eh, 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 Silahkan. Baik, terima kasih Pak Guru. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Wandi Nurmansyah. Mudah-mudahan doa di pagi hari ini kita untuk belajar agama bisa bermanfaat dan berkah. Apakah anak-anakku semuanya di pagi hari ini hadir semua? Lah hadir semua Pak Guru. Ajijah Pak, Ajijah bolos Pak. Lanjijah bolos. Kenapa Bolos kok Pak. bisa bolos ini? Ketua Nggak tahu kelas. Pak, nggak tahu Pak. Bolos dia Pak, nggak ada kabar Pak. Nggak Ya, bolos namanya itu Enggak Pak. bolos Cuma Pak. nggak masuk. mau udah masuk. Ya, kalau Iya tidak Pak. masuk sekolah, anak-anakku sekalian, tolong diusahakan membuat surat ya, surat izin supaya bisa diketahui oleh Bapak dan Ibu guru yang lain ketika mengajar di dalam kelas. Iya Ya, buat Pak. surat. Ya, Pak. Oke. Oke, cuman itu saja ya, Zijah yang tidak masuk tadi bolos. Nah, Nggak bolos Pak. Cuma nggak masuk memang nggak ada keterangannya Pak. ya, tidak bolos ya, nanti lain kali, lain waktu diusahakan pakai surat ya, nak. Iya Pak. Oke. Coba dibuka anak-anakku sekalian untuk buku modul ajar agama bab 3 halaman 52 kelas 7 ya, kelas 7 halaman 52. Sudah semua bukunya dibuka anak-anakku sekalian? Sudah Pak. Sudah. Nah, Sudah, di Pak. situ kita belajar tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sebelum memulai untuk pembelajaran ini ada di atas pantun pemantik. Ya. Siapa yang mau membacakan? Ya, kalau enggak ada, ini Pak Guru dulu ya. Cari barang lama di gudang, mengikat pagar dengan kawat, jadikan hidup lebih terang. Sholat 5 waktu jangan terlewat. Ke Semeru pergi berkemah, buat tuh jangan pakai gula, buat teh jangan pakai gula. Banyak-banyak beribadah, hindari perbuatan tercela. Cakep. Itu pantun temantiknya. Hmm? Dalam tujuan pembelajaran ini, Pak Guru menyarankan untuk peserta didik dapat menghubungkan, yaitu hakikat sholat dengan dzikir dalam pencegahan perbuatan yaitu keji dan munkar. Melalui teknik pembelajaran, teknik ini peserta didik memberikan contoh perilaku ketakwaan yaitu sholat dan dzikir. Terus pemahaman bermakna itu yang sudah saya tampilkan di rolling, papan tulis, gantinya papan tulis, itu mengamati pembelajaran infografis, yaitu paparan menarik yang membangun alur konsep yang akan dipelajari. Terus yang kedua, anak-anakku sekalian,
pantun tematik itu dibaca untuk memperoleh pemahaman bermakna. Nah, yang ketiga, pemahaman bermakna yang ketiga yaitu membaca rubrik. Mari kita sama-sama bertafakur untuk mempelajari tentang sholat dan zikir. Bagaimana caranya untuk sholat? Yang pertama, anak-anakku sekalian, sholat itu dalam bahasa diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Jadi, kalau kita mau niat bersolat, misalnya solat sendirian, itu solat adaan sendirian. Kalau kita mau solat berjamaah, itu makmuman. Contoh begini anak-anakku sekalian, kita berniat solat maghrib secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardol maghribi salasa rokaatim mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Nah, sebaliknya kalau kita sebagai jamaah itu adaan lillahi ta'ala. Mungkin anak-anakku sekalian ada yang bisa. Coba saudara Fatih, Ananda Fatih. Nah, niat sholat maghrib sendirian. Baik, Pak Guru. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal maghribi salasa rakaatim mustaqbilal kiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. ya, Allahu Akbar. itu yang makmumam bisa dihilangkan ya, Nak Fatih, karena Iya, Pak kita Guru. sholat sendirian ya. Oh iya, ya Pak Guru. Adaan lillahi ta'ala ya. Ya, Sudah benar, cuman jangan disambung makmuman karena kita sholat sendirian. sendirian. Nah, setelah niat baru takbiratul ihram, Allahu Akbar ya, membaca doa iftitah kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillati fataros samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baru disambung surat Al-Fatihah. Terus ditambah bacaan surat-surat pendek yang lain. Habis itu ruko, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sampai 3 kali. Terus baru itidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min huma syi'ta min sayyin ba'du. Baru dilanjut sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sampai 3 kali. Baru duduk iftiros, Rabbi gufirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Baru tahiyat awal, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai Muhammad. Tahiyat awal sampai Muhammad, baru berdiri dilanjutkan rokaat kedua. Rokaat ketiga, maaf, rokaat ketiga. Karena kita sudah rokaat pertama. Rokaat yang kedua, tahiyat awal sampai Muhammad. Baru dilanjutkan rokaat ketiga, tahiyat akhir sampai Hamidum Majid. Itu ya anak-anakku sekalian. Itu tentang sholat. Jadi tentang sholat itu dimulai dari niat sampai salam. Nah, sedangkan zikir, makna dari zikir itu menurut bahasa adalah ingat. Maksudnya apa? Maksudnya diartikan yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti subhanallah, subhanallah.
Artinya apa, Nak Mahlini? Subhanallah. Allah. Nak Mahlini. Nggak tahu, Pak. Nah, siapa yang bisa yang lain? Ya, Rifai. Pak Rifai, Ya, bukan Pak Rifai, siswa. siswa, Pak Guru. siswa. Masuki Ya. Allah. Mas Suci Allah, alhamdulillah bisa ya Nak Rifai. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu mengingat ya untuk berzikir ini. Nah, ada alhamdulillah, alhamdulillah. Coba Nak Hasnidar, apa alhamdulillah artinya? Suaranya Nak Hasnidar. Nggak tahu, Pak, artinya apa. Siapa yang bisa lagi yang lain? Saya Pak Guru, Ya, Nak Andi. segala puji bagi Allah, Pak Guru. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Semangat semuanya, beri tepuk tangan untuk Andi. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan berkah semua. Dan ada Allahu Akbar. Itu dzikir. Nah, setelah sholat diharapkan berzikir dulu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Sampai Allahumma anta salam sampai akhirih, baru berdoa memohon Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya berdoa ya paling tidak mendoakan kedua orang tua supaya doa selamat dunia akhirat kan bisa kan? Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu minimal doa. Ya, jangan lekas sholat, tidak berzikir langsung bergegas pulang ya, Nak. Oke, anak-anakku sekalian, itu tentang mana sholat dan zikir. Lah, adapun manfaatnya, hikmahnya sholat dan zikir, yaitu yang pertama bisa tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan Sang Kholik, Allah Pencipta itu sangat dekat. Yang ketiga, anakku sekalian, ya, kalau kita senantiasa sholat dan zikir, itu nantinya akan masuk surga Jannatul Naim oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Ya, itu anak-anakku sekalian. Mungkin ada pertanyaan? Anak-anakku sekalian, silakan saya persilahkan untuk anak-anakku yang belum paham tentang masalah sholat dan zikir. Silakan. Pak Guru, saya Pak Guru. Silakan Nak Andi. Bagaimana kalau misalnya kita sholat lupa bilangan rakaatnya Pak Guru? Nah, itu nanti di pelajaran yang akan datang. Tetapi tidak apa-apa, Pak Guru sebutkan ya. Kalau misalnya lupa bilangan sholatnya kurang atau lebih, itu diharapkan anak-anakku sekalian sujud sahwi. Doanya gimana? Bacaannya bagaimana? Subhanaman layanamu walayashu. Itu di rokaat yang terakhir sebelum salam. Setelah tahiyat akhir, hamidum majid, kalian sujud. Subhanaman layanamu walayashu. Bangkit lagi, duduk lagi, terus sujud lagi 2 kali. Subhanaman layanamu walayashu, baru duduk. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu sudah penggantinya begitu, sudah benar. Ya, misalnya lupa rokaatnya. Nah, jelas ya, Nak? Yang Andi? jelas Pak Guru, paham Pak. Jelas, ya. Alhamdulillah. Mungkin yang lain, kalau mau ada yang tanya, silakan. Ayo Pak Guru. Silakan, Nak Rifai. Enggi. Nggih, sama saja, silakan. begitu. Pak Guru mau tanya, berapa rakaat sholat maghrib Pak Guru? Sholat maghrib itu 3 rakaat.
Nak Rifai ya, karena disebutkan salasa rokaatin berarti 3 rakaat. Kalau 4 rakaat, arba'a rokaatin itu 4 rakaat. Nah, kalau 2 rakaat subuh, rokaataini. Ya, itu kan sholat ada 2 rakaat, ada 3 rakaat, ada 4 rakaat. Kalau 2 rakaat, rokaataini. Kalau 3 rakaat, salasa rokaatin. Kalau 4 rakaat, arba'a rokaatin. Nah, gimana jelas, Nak Rifai? Terima kasih Bapak Guru. Alhamdulillah, jelas. Yang Saya lain Pak Guru, silakan. saya Pak Guru. Ya, terakhir ini ya. Khawatir nggak cukup waktunya. Nanti di lain hari bisa bertanya. Silakan, Nak Dewi. Ada teman saya ini Pak Guru, dia nggak mau sholat Pak Guru. Wah, itu Berdosa saja. kan Pak? Dosa ya. Terus satu aja itu ya. Iya Ya, saya Pak. jelaskan. Namanya sholat itu wajib. As-sholatu tanha anil fahsya wal munkar. Jadi sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau anak-anak udah sholat, tolong teman yang lain mengingatkan, diingatkan baik-baik supaya mau bersolat, diajak ke masjid, ya, Nak Dewi, nah, diajak baik-baik, dikasih semangat. Oh, ini sanksinya kalau kalian tidak sholat nanti kamu akan masuk neraka. Masuk neraka itu tempatnya api dibakar sampai kalian habis hangus. Itu takut-takuti biar semangat, ya nak. Itu jelas Nak Dewi? Pak. Ya, alhamdulillah Pak Guru, sudah Pak ada 3 Guru. pertanyaan karena waktunya ini tidak mencukupi. Pak Guru, Pak Guru. Ya, silakan. Andi kalau waktunya sholat duhur tidur di kelas dia, nggak mau dikasih tahu. Wah, ini yang perlu diingatkan. Temannya yang dekat, tolong mengingatkan dan dibangunkan supaya dia mau bersolat. Ya, itu hampir sama dengan pertanyaan Ibu. Kalau mau Dari- dilaporkan Pak, dia mau anu kita nanti kalau pulang, Oh, diancamnya. kancam. Ya, enggak usah takut karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa perbuatan yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa taala akan kita dijaga insya Allah. Amin ya. Nah, oke. Anak-anakku sekalian, banyak pertanyaan karena waktunya tidak mencukupi. Ini saya kasih tugas untuk kalian anak-anakku sekalian berkelompok ya. Nak Dewi sama Nak Hasnidar, Andi Mulis sama Nak Rifai, Nak Fatih sama yang teman-teman yang lainnya. Tolong pilih 3 kelompok untuk tugas ini. Ya. Halaman 60 yaitu tentang pertanyaan apa itu makna sholat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa itu zikir? Nah, yang ketiga, mengapa sholat dan zikir penting dilaksanakan? Yang keempat, bagaimana dampak sholat dan zikir untuk kehidupan? Yang kelima, bagaimana sholat dan zikir yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Itu kalian kerjakan berkelompok, nanti baru kita evaluasi. Oke? Lama waktunya Pak Guru. Ya, waktunya 5 menit. Ya. Nah, itu mudah-mudahan bisa selesai semua dan nanti kita kumpulkan semua karena sudah dijelaskan dari awal dari intinya sama penutup. Oke, sebelum kita tutup tugasnya nanti dikumpul untuk ketua kelasnya. Nah, untuk ketua kelasnya tolong dipimpin untuk doa penutup. Silakan ketua kelasnya. Bahar. Nak ketua kelas tadi. Wandi. Pak Wandi, Nak Wandi, mana Nak Wandi? Pak Wandi, Bahar. Siapa guru? Siapa guru? Ya, tolong ditutup. Baca doa ke Pak Guru. Baca doa penutupan supaya kita berkah dan manfaat ilmu kita. Silakan ketua kelasnya. Nak Baik Pak Guru. Teman-teman semua duduk siap. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru, Bapak Waalaikumsalam Guru. warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dari pembelajaran tadi yang disampaikan oleh Pak Guru, sholat dan zikir kita bisa lakukan di lain hari ya. Dan tugasnya nanti dikumpul sama-sama untuk evaluasi Pak Guru mana yang memahami, mana yang belum. Nah, kurang lebihnya kami tutup. Kita mengucapkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.